Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Tadi kan habis istirahat ya? Ya. Dan jajan? Ya. Sudah? Oke, kalian sudah jajan, sudah sholat, insya Allah fresh kembali. Nah, di jam terakhir ini ya, ketemu lagi dengan Bu Aulia dalam bimbingan konseling. Mari sebelumnya kita awali dengan doa. Silahkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa ya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku, Bu Aulia sebelumnya mengingatkan ya kesepakatan belajar yang pernah kita buat bersama. Kira-kira karena ini sudah semua bisa kita lanjutkan ya. Masih ingatkah kalian ya minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Konsep diri, oke. Di dalam konsep diri kemarin, apa yang kita bahas? Konsep diri apa sih? Coba, ada yang masih ingat? Apa konsep diri itu? Penilaian terhadap diri sendiri. Yang kalian nilai apa di diri kalian? Apa yang kalian nilai? Kelebihan, bagus dan kekurangan. Baik, untuk apa sih kalian belajar ini ya? Agar kalian bisa mengenali jenis-jenis emosi beserta ciri-cirinya. Kemudian kalian nanti bisa menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya emosi. Dan yang terakhir kalian bisa menentukan strategi positif untuk mengelola emosi yang dialami. Manfaatnya apa untuk kalian? Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Karena kamu tahu, oh emosi ini yang muncul, berarti kamu sadar, kemudian kamu bisa mengelola emosi tersebut. Ada gambar, ini namanya gambar apa ya? Apa? Marah nih, sampai merah seperti ini. Pernah kalian merasakan marah? Pernah? Masih ingat kapan terakhir kalian merasakan marah? Tadi pagi? Kira-kira ada nggak faktor penyebabnya apa? Ada penyebabnya apa? Nah, tidak sesuai dengan keinginan. Ketika kamu marah, caranya gimana nih supaya saya nggak marah lagi? Ya? Oke, berdiam diri di kamar. Nah, ada yang suka yang lainnya melakukan aktivitas yang lainnya sehingga marahnya itu bisa berkurang gitu ya. Ya, oke. Nah, menurut kalian ini apakah bentuk emosi itu hanya marah saja? Ada yang bisa menyebutkan contoh lain emosi apa? Menangis. Menangis, apalagi? Bahagia. Ya, bahagia. Nah, sebentar. Sebelumnya kita harus tahu dulu ini emosi itu apa sih? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang punya pendapat kira-kira emosi itu apa ya? Menurut kelompoknya Arya dengan menurut kelompok sini emosi itu marah. Kalau kelompok sini suasana hati. Suasana hati ya. Nah, kita buktikan dulu emosi itu sebenarnya apa sih? Reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Contoh, kamu tadi pagi sebelum berangkat sekolah dimarahi oleh orang tua kamu misal marah. Bangunkan, gak mau bangun. Nah, itu ngomel-ngomel terus. Terus kamu berangkat. Kira-kira kondisi kamu perasaannya bahagia atau moodnya kurang bagus atau bagaimana?
respon terhadap situasi tertentu. Nah, yang positif ini ada bahagia, senang, gembira, dan lain sebagainya. Sementara yang negatif tadi yang disebutkan oleh kelompok-kelompok ini ya, ada yang marah, sedih, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Orang mendapatkan nilai bagus, senang, bahagia, senyum-senyum sendiri. Emosi tidak itu? Emosi, tapi bentuknya emosi ini. Ya. Nah, ketika kamu tidak mampu mengelola emosi tersebut, apalagi yang emosi negatif ya, kira-kira yang kamu rasakan apa? Sakit hati, ya gondok terus ya, hati. Nah, sebelumnya ice speaking dulu yuk, silahkan boleh berdiri. Nah, cari pasangan sendiri-sendiri, tapi nggak usah kemana-mana, tinggal di dekatnya saja ya. Kalian punya nama baru, saya kasih nama kalian jadi Dita. Dita manis ya. Nah, kemudian yang satunya pasangan lagi namanya Hijau. Nah, mulai sekarang ingat-ingat namamu ya. Ayo kita mulai 3, 2, 1. Hitam. Halaman pertama kamu buka, di situ ada kelompok dan anggota. Silakan kamu tuliskan anggotanya juga. Kemudian buka di halaman kedua. Di situ ada aktivitas yang pertama. Aktivitasnya ngapain itu? Kalian menyusun puzzle yang sudah Bu Aulia bagikan, yang di plastik kecil itu. Nanti kalian susun dan ditempel di kotak yang sudah disediakan. Kemudian kalau sudah tersusun menjadi susunan yang benar, nanti akan terlihat emosi apa itu. Tuliskan di titik-titik di bawahnya. Nah, tadi emosi apa yang ada di puzzle, kamu tuliskan di aktivitas juga. Nama emosi itu ada, tulis. Kemudian kamu menuliskan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya dituliskan apa? Boleh secara ekspresinya. Biasanya orang marah ekspresinya gimana sih? Orang senang ekspresinya gimana sih? Terus gaya tubuhnya atau bahasa tubuhnya bagaimana gesturnya, atau fisiknya, atau terserah kalian. Kalian boleh lihat dari sudut pandang manapun, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian dampaknya, jika emosi ini tidak bisa dikendalikan, kira-kira dampaknya apa? Dan strategi menurut kalian agar dia moodnya bisa membaik, emosinya bisa seimbang, bagaimana? Yang terakhir aktivitas 3. Nah, ini seperti kasus ya, ada contoh kasus. Kemudian kalian mengerjakan soal-soal yang tertera, ada 4 soal. Yang menjadi penilaiannya apa, Bu? Ada 3. Ketepatan menyusun puzzle-nya, kemudian kelengkapan kamu mengidentifikasi emosi di aktivitas 2, dan partisipasi kalian saat diskusi dalam presentasi. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak, kalau tidak ada
silakan kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Untuk kelompok yang mengalami kesulitan bisa nanti angkat tangannya bertanya ya. Tidak iso karena memang batas ulangannya Pak ke lantai tidak iso ke lantai karena Sudah, pas sudah. 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis ya. 15 menit sudah kalian berdiskusi. Nah, saatnya kalian kembali ke layar ya. Kalian lihat waktunya presentasi. Silakan nanti ketika saya putar muncul kelompok berapa, silakan boleh perwakilan. Karena ada 3 ya. Tadi kan yang dikerjakan ada 3 anak maju. Kemudian kelompok berikutnya memberikan tanggapan. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 3 orang mewakili kita menyampaikan hasil diskusinya kepada saya. Tolong diperhatikan, semuanya memperhatikan, tapi kelompok 2 nanti memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kelompokmu itu emosi apa? Marah. Sesuai nggak? Nah, silakan digantikan. Ciri-ciri emosi marah. 1. Muka tergerut, saling menangkap, muka berubah menjadi merah dan dengan kejujuran. Faktor yang menyebabkan hidupnya yang tidak terjun karena hal yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dapat jika emosi tidak dikendalikan akan merasa sakit hati, suasana hati tidak dikatakan munculnya rasa dendam. Strategi positif mengelola emosi: menenangkan diri dengan melakukan hal-hal positif yang disukai dan bisa membuat emosi stabil. Emosi apa yang terjadi? Kenapa memungkinkan? Dari apa emosi tersebut? Emosi negatif yaitu merasa kesal karena tidak mendapatkan kalimat-kalimat yang rendah. 2. Bagaimana cara kita mengelola emosinya? Kita langsung membuka kertas lalu merasakan karena kesal. 3. Apakah cara tersebut tepat? Pelan-pelan. Dan 4. Kadang hadir merasa salah kepadanya. 4. Apa strategi yang bisa dilakukan jika emosinya dikelola dengan baik? Menenangkan diri dengan melakukan hal positif. Oke, silakan di kelompok 2 untuk menyampaikan tanggapannya. Ada 1 dulu yang mewakili, silakan.
respon atau perasaan terhadap suatu situasi. Dan apakah emosi itu marah saja? Bisa jadi apa saja. Senang, bahagia, apa? Terharu, kaget, bingung, sedih, dan sebagainya banyak ya. Karena ada yang positif dan negatif. Terus kira-kira dari yang kita pelajari hari ini, Bu Aulia ingin mendengar, silakan suaranya. Siapa yang bisa menyampaikan pemahamannya yang kamu pahami dari materi hari ini? Oke, yang memang awalnya kalian berpikir marah, satu-satunya emosi itu marah, ternyata tidak satu-satunya ya, banyak yang lain. Nanti kalau muncul emosi tertentu di diri kalian, kalian bisa mengelolanya enggak? Supaya tidak mengganggu emosimu, agar emosimu menjadi seimbang, tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu dan tidak mengganggu kamu. Ketika mempelajari materi ini bagaimana? Sudah, kamu senang? Alhamdulillah. Oke. Kira-kira yang ingin kamu lakukan banyak apa setelah kamu tahu materi terkait kenali dan kelola emosi? Setelah kamu tahu materi ini, yang ingin kamu lakukan ke depannya apa ya? Siapa yang ingin berpendapat? Yang ingin kamu lakukan ke depannya? Bisa mengatur emosi ya. Dan kalau bisa, karena emosi tadi ada positif ada, silahkan diusahakan kalau kamu muncul emosi negatif, diolah, dikelola bagaimana caranya biar menjadi positif. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Oke, Bu Aulia sampaikan untuk penugasan kalian di rumah. Silakan nanti kalian membuat jurnal harian. Ya. Isinya apa pun jurnal harian? Nah, ada minimal 3 peristiwa. Peristiwa ini berupa situasi kehidupan yang memunculkan emosi kamu. Boleh emosi positif ataupun emosi negatif. Kemudian kamu lakukan identifikasi emosi apa yang muncul, lalu penyebabnya apa dan cara mengelola kalian bagaimana. Kemudian yang terakhir kamu melaporkan kepada orang tua kamu, boleh ayah atau ibu, silakan kamu lakukan ke orang tua kamu, kemudian diberikan tanda tangan. Di depan juga boleh. Itu ya, jelas? Ada pertanyaan? Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa ya. Silahkan mungkin salah satu dari teman kalian ada yang ingin membantu saya memberi doa. Ya, silakan. Siap, mulai.